Selamat pagi Bu Santi dan teman-teman. Kami dari Pengauditan 1 AKC. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang tujuan dan tanggung jawab audit yang lebih perinci ke asersi manajemen dan tujuan audit. Perkenalkan, saya Maya Kartika, NRP 1851041, dan teman-teman saya Yosefin Avelia, NRP 1851047, dan Elizabeth, NRP 1851107. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tujuan audit atas laporan keuangan, yaitu mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, organisasi, dan lembaga disusun melalui prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan harus menyajikan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya pada tanggal pelaporan dan kinerja manajemen pada periode tersebut. Lalu ada penentuan tujuan audit berdasarkan asersi manajemen. Secara konseptual, proses audit dimulai dari laporan keuangan yang disajikan oleh klien dan klaim bahwa klien menyusun angka-angka dalam laporan keuangan tersebut. Klaim oleh manajemen inilah yang disebut asersi. Untuk melakukan proses pengauditan atau memvalidasi asersi manajemen, auditor akan mengidentifikasi tujuan auditnya terlebih dahulu. Lalu, auditor mulai mengembangkan tujuan dari asersi laporan keuangan oleh pihak manajemen, yaitu dengan menguji bukti sebagai pembuktian. Lalu, auditor akan menentukan tujuan audit untuk menentukan keberadaan penjualan, kelengkapan beban, penyajian dan pengungkapan dan penilaian, serta hak dan kewajiban dari pengelolaan persediaan. Lalu, setelah diidentifikasi, auditor akan menentukan sifat, jumlah, dan waktu dari prosedur audit yang dilakukan. Di sini, auditor melakukan analisis risiko. Lalu, auditor perlu menentukan ketepatan yang akan digunakan dalam auditnya. Biasanya muncul dugaan bahwa auditor lebih bertoleransi besar ke perusahaan multinasional dibandingkan dengan perusahaan kecil. Lalu, tujuan-tujuan khusus dikembangkan untuk setiap akun yang diaudit. Prosedur audit dirancang untuk memperoleh bukti terkait asersi manajemen yang ada di dalam laporan keuangan. Asersi manajemen sendiri adalah representasi yang dinyatakan oleh manajemen yang berkaitan dengan kelompok-kelompok transaksi dan akun-akun terkait dalam laporan keuangan. Di sini, auditor telah mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung setiap asersi manajemen, yang berarti mereka punya kecukupan bukti untuk mendukung opini audit. Contoh dari asersi manajemen adalah laporan keuangan disajikan berdasarkan standar akuntansi internasional. Berarti auditor harus mengumpulkan bukti bahwa akun-akun telah diklasifikasikan dengan benar dan pengungkapannya tepat, telah dibuat berdasarkan standar akuntansi internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yosefin. Yang pertama, pengelompokan asersi. Yang pertama itu asersi tentang kelompok transaksi dan peristiwa untuk periode yang diaudit. Yang pertama itu ada keterjadian. Keterjadian itu adalah transaksi yang dicatat telah terjadi dan berkaitan dengan entitas. Contohnya tuh kayak ngecek apakah misal suatu transaksi pembelian itu benar-benar terjadi atau enggak di perusahaan itu. Terus yang kedua ada kelengkapan. Kelengkapan adalah seluruh transaksi harus telah dicatat. Jadi misalnya dalam suatu transaksi ada timbul beban. Nah, semua bebannya itu dicatat di dalam laporan keuangan tanpa ada pengecualian apapun. Yang ketiga, akurasi. Itu adalah jumlah data dan lainnya dicatat dengan tepat. Misalnya jumlah saldo dari transaksi penjualan yang dicatatnya itu udah tepat atau belum. Kemudian pisah batas adalah transaksi dan peristiwa sudah dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Jadi ngecek apakah beban atau pendapatan yang dicantumkan dalam laporan keuangan tersebut tuh udah dalam periode yang benar atau belum. Kemudian klasifikasi yaitu transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam akun yang sesuai.
Kemudian yang kedua ada asersi tentang saldo akun pada akhir periode. Yang pertama itu ada keberadaan. Itu adalah aset, liabilitas, dan ekuitas itu benar-benar ada. Jadi contohnya misalnya di akhir periode manajemen menyatakan bahwa persediaan yang siap dijual itu misalnya ada 100. Nah, kita tuh memastikan bahwa aset itu benar-benar ada atau tidak. Terus yang kedua, hak dan kewajiban. Entitas memiliki atau mengendalikan hak atas aset dan liabilitas merupakan kewajiban entitas. Jadi misalnya manajemen menyatakan memiliki hak hukum atas peralatan yang digunakan dan memiliki kewajiban atas wesel bayar yang digunakan untuk membeli peralatan tersebut. Kemudian kelengkapan adalah seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas yang seharusnya dicatat telah dicatat. Jadi misalnya perusahaan punya aset berupa mobil ada 10 gitu, nah semuanya itu harus dicatat 10-10-nya itu tanpa ada pengurangan atau dilebihkan. Terus penilaian dan alokasi adalah aset, liabilitas, dan ekuitas yang disajikan di laporan keuangan telah dicantumkan dalam jumlah yang tepat dan penyesuaian yang diperlukan atas penilaian atau alokasi telah dicatat secara benar. Jadi misalnya perusahaan menyatakan bahwa piutang usaha yang dimilikinya itu telah dikurangi penyisihan piutang tak tertagih. Kemudian yang ketiga itu ada asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, keterjadian serta hak dan kewajiban. Adalah peristiwa, transaksi, dan hal-hal lainnya yang diungkapkan telah terjadi dan berkaitan dengan entitas. Misalnya itu manajemen menyatakan bahwa peristiwa yang belum terjadi tidak disertakan dalam pengungkapan. Kemudian yang kedua, kelengkapan. Adalah seluruh pengungkapan yang seharusnya dicantumkan dalam laporan keuangan telah disertakan. Misalnya, mengecek seluruh pengungkapan yang disyaratkan IFRS telah dibuat atau belum. Kemudian yang ketiga, klasifikasi dan kemudahan pemahaman. Adalah informasi keuangan telah disajikan dan dijelaskan dengan tepat, sementara pengungkapan telah dinyatakan dengan jelas. Misalnya, manajemen menyatakan bahwa seluruh liabilitas jangka panjang yang tercantum dalam laporan keuangan setelah satu siklus operasi atau 1 tahun, dan bahwa setiap situasi tertentu yang terkait dengan liabilitas lebih diungkapkan dengan jelas. Kemudian yang terakhir ada akurasi dan penilaian. Adalah informasi keuangan dan informasi lainnya yang diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat. Misalnya, manajemen menyatakan bahwa saldo akun tidak memiliki salah saji yang bersifat material. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Elizabeth. Lanjut ke prosedur laporan keuangan untuk pengauditan piutang. Yang pertama itu asersi keterjadian. Prosedurnya itu ada memeriksa wesel tagih, lalu memeriksa faktur penjualan antar perusahaan. Yang kedua itu ada kelengkapan. Kelengkapan itu prosedurnya ada melaksanakan prosedur analitis, lalu memeriksa faktur penjualan antar perusahaan. Yang ketiga itu ada akurasi. Prosedurnya itu menghitung ulang faktur penjualan, lalu mengulang kembali transaksi penjualan. Yang keempat itu ada klasifikasi. Prosedurnya itu ada menanyakan terkait kebijakan pengakuan pendapatan. Yang kelima itu ada pisah batas. Prosedurnya itu memeriksa laporan bank periode berikutnya untuk mengetahui adanya penerimaan kas, lalu memeriksa memo kredit atas retur penjualan. Next. Selanjutnya itu ada asersi keberadaan. Prosedurnya itu ada konfirmasi saldo akun pelanggan, lalu memeriksa dokumen pengiriman. Yang kedua itu ada hak dan kewajiban. Prosedurnya itu ada menanyakan terkait anjak piutang, lalu memeriksa penerimaan kas. Yang ketiga itu ada penilaian dan alokasi. Prosedurnya itu ada
rekonsiliasi buku besar pembantu untuk buku besar, lalu menghitung umur piutang untuk menguji kesesuaian nilai penyisihan piutang tak tertagih. Yang keempat itu ada penyajian dan pengungkapan. Prosedurnya itu mereview kesesuaian pengungkapan dengan diisyaratkan IFRS dan regulasi lainnya yang terkait, lalu memeriksa dokumen peminjaman untuk upaya penjaminan atau pendiskontoan piutang usaha. Next. Lalu ada tanggung jawab auditor. Yang pertama itu merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak. Tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material, apakah itu disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan. Lalu yang kedua itu ada bertanggung jawab atas sistem akuntansi, di mana seorang auditor harus tahu dengan pasti mengenai sistem pencatatan maupun transaksi dan penilaian untuk laporan keuangan. Yang ketiga itu ada bertanggung jawab dalam bukti audit, di mana auditor akan mendapatkan bukti audit yang wajar dan relevan dengan apa yang ada untuk memberikan kesimpulan yang rasional. Yang keempat itu ada bertanggung jawab dalam pengendalian intern. Seorang auditor diwajibkan untuk memastikan dan juga melakukan pengendalian internal dengan menggunakan complaint test. Yang kelima itu bertanggung jawab dalam melakukan peninjauan ulang pada laporan keuangan yang tersedia. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan materi dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.